Iya, selamat datang rekan di video modul atau video tutorial kelas mata kuliah pemrograman objek 1 atau mobile programming dengan saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Diksi Ganesha Bandung. Di pertemuan 12 ini atau video ke-12 ini kita akan bahas dua materi ya tentang calculate data dan juga send variabel ke halaman lain. Sebenarnya kalau send variabel kita udah pernah pakai juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi mungkin yang di garis bawahi kita nge-calculate data nih. Mungkin kalau untuk ngambil data dari text box sih udah ya kan ya, tapi bagaimana si data itu kita kalkulasikan? Anggaplah ada operasi aritmatika di situ, penjumlahan, perkalian, pembagian gitu kan ya. Atau kita mengganti formatnya dari number ke string gitu kan ya, atau kita kasih format-format tertentu misalkan titik koma ribuan gitu kan ya. Kita akan belajar itu di sini. Jadi intinya mengkalkulasikan nilai ya lah, mengkalkulasikan nilai tapi kita lakukannya di Java-nya. Oke, kita mulai aja. Oke, ini saya udah punya project ya, project pertemuan 12. Basicnya adalah yang pertemuan 11 gitu kan ya. Ini di pertemuan 11 itu kita kan nambahin 5 button ya. 5 button untuk alat dialog. Nah, di pertemuan 12 ini kita nambahin satu button tambahan nih, yaitu button calculate data ini. Button ini untuk kita pindah halaman gitu kan ya, dari halaman sini halaman menu ke halaman calculate data. Jadi kita bikin satu button, ID-nya btn underscore calculate underscore data, kasih warna dan dikasih teks. Ini sih biasa aja sih, cuman button seperti ini aja. Lalu di Java-nya pun sama, kita cuman deklarasikan satu button. Lalu di button action-nya, ini button calculate datanya, pindah halaman ya. Ini intent ini udah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya, pindah halaman ke halaman calculate input. Nah, ini nih. Calculate input ini kita bikin baru. Jadi kita bikin dua XML tambahan, dua layout XML. Pertama adalah calculate input, yang kedua adalah calculate result. Ini mungkin sama sih ya seperti form input dan form sukses gitu kan ya, yang pernah kita buat sebelumnya. Ini form input ya, kalau ini form sukses. Sama seperti sebelumnya, cuman di calculate input ini kita masukinnya angka nih, gitu kan ya. Kita lihat juga kita pakai kasus yang namanya perhitungan pajak lah. Ya, kita tahu sendiri kalau perhitungan pajak ini pajak PPh itu kan kita perlu inputannya yaitu gaji per bulan, ada pendapatan lain atau enggak, ada pengurangan pajak, dan juga berapa jumlah tanggungan. Jadi kita bikin dulu ini nama layoutnya calculate underscore input XML. Isinya itu ini kita punya text view untuk header apa ya label header ini. Kita punya satu linear layout yang punya anak dua komponen. Satu text view dengan nama gaji per bulan gitu kan ya. Satu lagi edit text, dia punya ID text underscore gaji, terus kita punya hint-nya adalah gaji per bulan. Nah, jangan lupa nih input type-nya adalah number desimal, jadi hanya bisa diisi angka gitu ya. Juga ada text elementnya adalah text n biar di kanan karena kan kalau angka tuh bisa di kanan ya rata kanan kalau penulisan angka. Lalu kita punya linear layout lagi. Isinya yang kedua adalah ini pendapatan lain. Juga sama edit text-nya tipenya adalah number desimal dan teksnya di kanan. Juga jangan lupa dikasih hint. Terus kita punya text box atau komponen yang ketiga ini adalah pengurang pajak. Ini ya. Kita punya text view pengurang pajak, juga punya edit text pengurang pajak. Jangan lupa
Tipenya, input type-nya number desimal juga. Yang terakhir ini tanggungan, jumlah orang gitu ya. Sama, jangan lupa dikasih ID, dikasihin, juga dikasih input type, dan text element di ke kanan. Atau text end itu untuk di kanan ya. Dan terakhir inilah ini button submit ya, sama seperti yang sebelum-sebelum juga pakai button submit. Di sini saya pakai warna berbeda, itu warna merah. Oke, selanjutnya di calculate result. Nah, ini bedanya adalah di sini saya cuma punya dua text view gitu. Satu text view itu untuk ini, untuk label judul di atas, satu lagi hanya satu nih, namanya LBL underscore message. Ini untuk message yang nanti dikirim cuma satu nih, cuma satu text view aja. Oke, ini XML-nya atau layout-nya cuma dua ini yang saya tambahkan, yang kita buat baru ya. Lalu jangan lupa sekarang kita bikin Java-nya nih. Kita bikin calculate input Java, juga calculate sukses gitu kan ya. Tapi jangan lupa setelah kita buat dua Java baru, kita harus juga bikin ini nih. Di Android Manifest kita tambahin juga activity baru yang namanya adalah calculate input dan calculate sukses. Ini di manifest kita jangan lupa tambahkan ini. Oke, kita balik ke calculate input dulu nih. Apa yang ada di sini? Ya, seperti biasa kalau importnya sih yang kita perlu-perlukan aja ini. Kalau warna abu-abu berarti nggak dipakai, kita bisa hapus sebenarnya. Jadi yang kita pakai hanya ini, button dan edit text aja. Ini snack bar nggak kita pakai. Ini juga nggak kita pakai. Nah, untuk import kita cuma punya segini. Lalu kita punya edit text, ada teks gaji, teks pendapatan lain, teks pengurang pajak, teks tanggungan, juga satu button. Oke, di on create kita panggil view-nya yang dipakai adalah calculate input. Nah, view ini kita pakai untuk activity ini atau page ini. Juga kita deklarasikan lagi bahwa si txt gaji itu ngambil layout dengan ID-nya adalah txt underscore gaji. Yang lain pun sama. Nah, yang berbeda adalah di sini. Button submit-nya, setelah button submit-nya diklik ya, kita ini munculin dulu apakah benar nggak nih si masing-masing txt ini dapat nggak nih value-nya. Nah, kita print out dulu, lalu kita print value-nya nih, teks gaji itu isinya apa, teks pendapatan lain itu isinya apa, pengurang pajak apa, tanggungan apa. Jadi untuk mengecek dulu kita print dulu. Lalu nah di sini nih baru nih kita ada perhitungan-perhitungan, ada rumus-rumus yang digunakan gitu kan ya. Pertama adalah kita ketika text box ini di input, maka by default dia itu adalah string. Tipe datanya adalah string atau teks ya. Tapi kalau kita punya perhitungan angka, maka kita harus nge-convert dari string itu menjadi double. Kita pakai double ya. Gitu. Karena bukan integer gitu, ya bisa jadi ada koma-komanya, jadi kita pakai double juga. Cara mengkonversinya adalah seperti ini. Kita deklarasikan variabel namanya double gitu kan, variabel dengan tipe data double, namanya var gaji. Lalu kita lihat double dot parse double, ngeparsing double dari ini txt gaji dot getText dot toString. Jadi string ini dikonvert ke double. Nah, menggunakan seperti ini cara nge-convertnya. Yang lain juga sama nih. Pendapatan lain juga di asalnya string, kita convert jadi double. Pajak juga pengurangan pajak asalnya string, kita convert jadi double supaya bisa dihitung ya. Karena kan kalau string itu teks itu kan nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dikalikan ya. Makanya kita harus convert dulu ke double. Tanggungan pun sama. Juga kita bikin variabel-variabel tambahan untuk menyimpan data perhitungan kita nih. Ada gaji setahun, ada jumlah tanggungan, terus jumlah total pendapatan, total pengurangan, nilai pajak, pajak per tahun, pajak per bulan. Nah, mungkin saya jelasin dulu
aturannya gimana nih? Jadi kalau dari perhitungan pajak itu, pertama kita punya gaji per bulan, kita kalikan dulu 12. Jadi pajaknya per tahun dulu ya. Kalikan dulu 12 nih si gaji gaji per bulan ini, kita kalikan 12. Disebutlah namanya gaji setahun. Nah, gaji setahun adalah gaji kali 12. Lalu jumlah tanggungan gitu kan ya. Jumlah tanggungan itu yang ini nih. Jumlah tanggungannya ada perhitungannya adalah ini kan orang yang di apa yang diinputkan misalkan 2 orang atau 3 orang keluarga gitu kan. Kita kalikan dulu nih, anggaplah kali 1 juta per orangnya gitu kan ya. Makanya dikalikan dulu berapa jumlah tanggungannya, maka disebutlah var jumlah tanggungan. Lalu untuk total total pendapatan artinya adalah gaji setahun kita ditambahkan dengan gaji pendapatan lain. Itu jadilah yang namanya total pendapatan. Ini biar enak gini dulu. Pendapatannya dulu seperti ini. Lalu untuk total pengurangan adalah yang jumlah tanggungan ditambahkan jumlah pengurang pajak gitu kan. Misalkan pengurang pajaknya adalah punya harta gitu atau punya benda bergerak atau benda diam gitu kan, itu disebut pengurang pajak juga. Jadi ini untuk ditambahkan untuk menjadi total pendapatan, ini juga ditambahkan untuk pengurangan. Yang ini dikalikan 12 untuk setahun, ini dikalikan 1 juta per orangnya. Jadilah kita punya namanya var nilai pajak itu adalah total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Ini kita punya namanya nilai pajak. Tapi itu masih nilai pajaknya nilai pajaknya apa nilai yang sebelum pajak. Nah, untuk mengetahui pajaknya berapa, barulah kita nilai pajak itu dikali dengan 2,5%. Anggaplah seperti itu ya. 2,5%-nya itu berapa? Maka var nilai pajak dikali 2,5 dibagi 100. Maka kita punya nilai pajak per tahun. Tapi pajak itu dibayarkan tiap bulan. Maka pajak per bulan itu adalah pajak setahun dibagi 12. Maka kita punya hasil pajak per bulannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini perhitungannya. Jadi si angka-angka yang kita masukkan di inputan ini, kita convert dulu ke double, lalu nah setelah jadi double tuh kita bisa enak nih, mau dikali kah gitu kan, mau ditambah kah, mau dikurang, mau dibagi gitu kan. Udah bisa, inilah yang disebut fungsi perhitungan atau fungsi calculate di dalam Android atau di Java-nya ini. Seperti itu. Lalu step terakhir adalah kita punya string message yang isinya adalah ini. Teks aja, teks kata-kata. Pendapatan setahun adalah gitu kan ya. Pendapatan lain adalah bla 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 gitu kan semua. Lalu dimasukkanlah ini nih. Var gaji, var pendapatan lain, var total pendapatan. Jadi variabel-variabel yang kita hitung tadi di sini dimasukkan ke dalam teks ini atau message ini gitu kan ya. Tapi sebelumnya karena ini tuh masih angka aja, belum ada separator ya. Separator tuh kayak ribuan tuh kan ada titik-titik setiap 3 angka gitu kan ya. Nah, maka kita buatlah yang namanya, oh ini nggak kepake sih. Nah, ini kita buat yang namanya number format nih. Number format, kita kasih nama number formatter, itu kita kasih lokalnya Jerman aja karena nggak ada Indonesia nih di sini. Indonesia tuh nggak ada. Jadi yang adanya adalah US, punya UK, punya kalau US itu separatornya pakai koma gitu kan ya. Karena nggak pas dengan Indonesia, kita pakai Jerman aja yang kalau Jerman sama sih separatornya titik ya, titik. Jadi kita bikin dulu number formatter, lalu di print nih number pendapatan gaji setahun, pendapatan setahun yaitu 2 kali 12 gaji adalah number formatter dot format masukin variabel double tadi ini variabel angka. Maka yang akan di print nanti adalah yang sudah berbentuk ada titiknya gitu, titik setiap ribuannya. Jadi number formatter ini kita gunakan untuk merubah angka menjadi yang lebih bisa dibaca oleh manusia yaitu pakai separator ribuan.
Semua juga sama sih, pendapatan lain juga di-print gitu kan ya. Dimasukkan ke dalam string message, dikasih variabel ini, variabel double ini. Total pendapatan juga dikasih sama var pengurangan sampai nilai pajak per bulan pun dikasih di sini. Lalu kita print dulu nih sistem out print ln ini nih untuk mengecek nih apakah message yang kita niatkan itu sudah sesuai atau belum gitu kan ya. Kalau sudah ya udah kita kirim ini nih, pengirimannya. Kita kirim si message ini ke calculate success page gitu kan ya. Jadi kita kirim intent start activity-nya gitu kan. Start activity-nya adalah pindah dari halaman ini ke halaman ini tapi menyertakan data message ini gitu kan. Namanya var message gitu kan. Pakai put extra, kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Kita kirim jadi sambil pindah sambil ngasih data. Ngasih datanya adalah var message ini. Lalu apa yang terjadi di calculate success? Hanya ini aja calculate success itu. Dia mau menggunakan view calculate result ini ya. Result atau success sama aja lah mungkin. Terus kita punya string, ambil ekstra yang dikirim tadi, disimpan dalam string message, lalu kita punya label nih ya. Kalau kita calculate ini kan kita hanya punya dua text view. Yang satu namanya label message. Deklarasikan si label tersebut, lalu setelah itu label itu di set text str message yang dapat dari ekstra tadi. Hasilnya apa? Nanti muncul di text view tersebut. Oke, sekarang kita coba, tapi kita juga buka Logcat untuk lihat apa yang bakal keluar di lognya. Karena kita sebelumnya ini ada print-print juga ya, ini ada print gitu kan ya. Juga di sini ada print. Oke, kita coba jalankan aja aplikasinya. Oh, jangan lupa teman-teman di sini ya. Android manifest-nya ditambahkan dua layout atau dua page atau dua activity yang kita buat tadi. Oke, nah ini halaman utamanya di pertemuan 12 ada satu tombol tambahan nih. Tombol calculate data, kita klik. Nah, ini muncul form inputan perhitungan pajak. Nah, kita bisa isi gaji per bulan misal 8 juta. Ada pendapatan lain nggak gitu kan dalam setahun? Oh, ada nih 10 juta gitu kan ya. Masukin. Lihat keyboardnya kan berubah jadi angka ya. Kalau kita pakai ini nih, tadi kan kita pakai number desimal nih. Kalau kita ganti ini jadi teks, si keyboardnya pun bukan angka ini, bukan angka seperti ini, tapi teks biasa. Oke, pengurang pajak, saya punya pengurang pajaknya, misalnya punya harta dan lain-lain, anggaplah 5 juta. Itu pengurangnya. Lalu kita punya tanggungan 3 orang. Nah, ketika sekarang kita klik nih button simpannya. Apa yang terjadi? Dia pindah halaman dan dia punya perhitungan yang lain nih. Sama di sini juga ada yang di print seperti ini. Nah, perbedaannya apa? Kita lihat di sini nih. Ketika di atas kita hanya ngeprint get text doang, lihat angkanya ini. Tidak ada separatornya. Dia cuma angka 8 juta, 10 juta, 5 juta. Nggak, agak sulit dibaca gitu kan ya. Tapi ketika kita udah pakai number format, number ini, lihat ini nih. Ini ada separator titiknya. Jadi kita lebih mudah baca, oh 96 juta. 96 juta ini dapat dari mana? Yaitu adalah dari gaji 8 juta dikali 12 bulan. Gitu kan. Pendapatan lain 10 juta, oke. Nah, total pendapatan 106. 106 itu dari mana? 96 ditambah 10. Jadilah total pendapatan 106. Atau kita baca dari sini juga bisa nih. Lalu ada pengurang pajak, kita tuliskan tadi 5 juta ya pengurang pajaknya. Lalu tanggungannya kita nulis 3 nih. Tapi 3 orang tadi dikali dengan 1 juta, jadilah 3 juta. Maka total pengurang pajaknya adalah 8 juta. Lalu kita lihat nih nilai sebelum pajak nih.
yaitu adalah total pendapatan 106 juta ini dikurangi 8 juta, maka jadilah 98 juta nilai sebelum pajak. Tapi kita lihat nih nilai pajak setahun itu berapa. Nilai total sebelum pajak ini dikalikan dengan 2,5%. Jadilah 2.450.000 dalam setahun kita harus bayar pajak. Tapi kan pajak per bulan ya. Maka yang nilai pajak setahun ini dibagi dengan 12. Maka pajak yang harus dibayarkan per bulan adalah 204.166 rupiah, 66 rupiah, 667 ada komanya ya. Nah, itulah kenapa kita pakai double ini untuk menghandle yang koma juga seperti ini. Nah, message ini kita print juga iya, kita kirimkan juga ya, ini kan hasil printannya, ini hasil printannya juga dikirimkan dan masuk ke dalam form sukses ini atau calculate sukses ini seperti ini. Dan sudah pakai apa namanya? Format number, tinggal pakai RP aja ini sebenarnya. Kita bisa tambahin sini RP. Kalau pengen ada lebih lebih bisa dibaca itu pakai RP aja. Seperti ini. Kita jalankan ulang. Oke, kita masukin lagi pendapatan lain. Pengurangan pajaknya kita besarkan juga. Tanggungan juga kita besarkan. Kita simpan. Nah, ini perhitungannya juga sudah muncul juga dan ada RP-nya. Rupiahnya. Oke, jadi itu sih ini di print iya gitu kan ya. Juga muncul di sini iya. Jadi ada dua ini sebenarnya untuk ngecek dulu sih sebenarnya. Untuk sistem outprint ini untuk ngecek tapi hasil finalnya adalah seperti ini. Oke, jadi tujuan di pertemuan 12 ini adalah sebenarnya ini. Kita belajar perhitungan. Jadi kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu hanya input gitu kan ya, lalu kirim, input, kirim, datanya data mentah, lalu dikirim, dah aja gitu kan ya. Tapi sekarang yang dikirim tuh adalah data matangnya nih, yang sudah kita melalui proses perhitungan aritmatika. Ada pertambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian juga gini kan ada ya. Ini juga karena kita menggunakan ini nih, kita convert dulu ke double supaya bisa dihitung. Juga kita pakai number format supaya angkanya bisa mudah dibaca. Kalau tidak tuh nanti seperti ini nih, sulit dibacanya, tapi kita pakai number format supaya dia ada separator ribuannya. Walaupun di sini lokalnya masih Jerman ya, karena nggak ada lokal Indonesia. Kita pakai Jerman yang separatornya itu titik. Kalau US itu separatornya koma. Lalu terakhir sih kita kirimin ini udah kita pakai juga di pertemuan sebelumnya untuk ngirimin data ke halaman atau activity lain. Oke, mungkin ini aja sih inti pertemuannya adalah sih kita melakukan perhitungan, convert tipe data, kita melakukan perhitungannya di sini ada kalkulasi juga kita pakai number format. Oke, nah saya rasa cukup untuk video atau pertemuan ke-12 ini tentang calculate data di Java atau di Android. Mungkin ada kita bisa ketemu di video lain kalau kita masih punya materi atau kita cukupkan sampai di sini untuk pemrograman objek 1. Mungkin kita akan lanjutnya di pemrograman objek 2 yang lebih advance. Jadi untuk pengenalan di mata kuliah pemrograman objek 1 mungkin hanya sampai ini. Ini ada pertemuan 12 adalah video terakhir, pertemuan terakhir, materi terakhir ya. Kita mungkin bertemu lagi di video untuk pemrograman objek yang kedua. Itu untuk yang lebih advance, kita Android yang lebih advance, kita akan lanjut di mata kuliah kedua. Oke, mungkin sampai sini aja video ini ataupun bahkan materi mata kuliah ini gitu kan. Kita mungkin ketemu lagi di materi lanjutannya di
mata kuliah kedua. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita bertemu lagi di mata kuliah lain, masih dengan saya Gelar Kerja Pertama. Terima kasih.